besar dan juga milih. Mungkin ISS. Sotoy aja dulu. Silakan Bude Monster. Ya bisa jadi sih, karena kita tahu gandengannya Rafaela biasanya untuk nge-support hero-hero seperti MMMM itu biar bisa sustainability-nya lebih tinggi, dia bisa farming dengan bebas, movement speed-nya juga ditambah, dan gak lupa juga ini Rafaela berfungsi banget untuk memperkuat laning Rebellion Genflex yang sebenarnya di game pertama kita udah ngeliat sangat-sangat kuat, tapi Onyx Esports pun dengan adanya Balmond dan juga Kagura. Oh, ini Balmond di area laning, asal ada minion, dia bakal sustain banget, akan sangat kuat. Gitu pula dengan Kagura adanya burst damage yang harus diperhitungkan oleh Rebellion Genflex. Siapa ini core satu tersisa yang mereka simpan untuk last pick-nya nih, Thalia? Bisa juga kalau nggak Yisun-Shin seperti yang Ranger Mas bilang Bruno sih. Tapi ternyata Cyclops. Wow, oke, berarti ini benar-benar seorang biru bakal nge-peel off banget Cyclops sih harusnya. Waduh, pria bermata satu ini menjadi salah satu jungler kembali kah? Karena sebelumnya saya sudah melihat jungler lagi. Karena junglernya sebelumnya saya sudah melihat di turnamen sebelumnya ada. Dan itu digunakan oleh tim dari MDL kita, King Esports. Dan itu sangatlah efektif sekali Bude Monster. Karena bisa dibilang early punya damage. Dari mulai magical damage kita tahu pasti early-nya sangat kuat. Tapi di late game dia bakal benar-benar menyeramkan Bude Monster dan juga Thalia. Silakan Thalia. Iya benar banget, dan sudah ada Popoling, Chow Balmond, Kagura dari segi Onyx, dan sedangkan dari Rebellion Genflex sudah ada Benedetta, Johat, Esmeralda, Rafaela, Cyclops. Menurut aku Rebellion Genflex kurangnya cuma satu sih Ranger Mas. Mereka masih butuh high ground satu lagi harusnya. Karena di sini kalau dibandingkan dengan Onyx, Onyx punya Kagura, Onyx punya Link bersama dengan Balmond yang clearing wave minionnya termasuk cepat. Kalau dari Rebellion Genflex mereka hanya mengandalkan seorang Benedetta nantinya di sini. Oke, betul sekali Thalia. Kita bakal coba langsung aja menuju ke arah Land of Dawn. Ini adalah game yang pertama. Game yang kedua. Game yang kedua di match yang pertama. Dan lihat Sugar langsung fokus menuju ke arah satu buah Purple Buff dan berhasil diamankan dengan Retribution karena Sugar nggak mau kehilangan Purple Buff. Ini juga sangat dependent dari seorang Cyclops menggunakan satu buah Purple Buff. Bude Monster silakan. Yes, dan Onyx Esports lagi dan lagi mereka mencoba untuk mengganggu terus membuka jalur untuk Suns berfarming di area jungle untuk Rebellion Genflex mencoba pull-up dari pergerakan Onyx Esports yang terus memberikan pressure di area jungle. Satu jungle hilang akan semakin memiskinkan Rebellion Genflex, tapi Drian gak berhenti di situ bersama dengan Kipoy langsung urus ke area Sugar dan juga Val dalam bahaya. Masih bisakah dia kabur, tapi ternyata tidak. Injektor ke area belakang, Valnya tumbang terlebih dahulu, tapi ditukarkan dengan Drian 1 untuk 1. Belum selesai, Kipoy masih bisa kabur, flicker sudah digunakan, tapi teman-teman dari Rebellion Genflex masih mengejar ke area depan dan Zulonot wow-nya berhasil mendapatkan 1 poin kill tambahan terhadap Rebellion Genflex. Mereka mendapatkan 2, mereka cuan. Alright, kita kasih lihat darah bottom lane. Biru bakal menjadi pilihan kedua dan bahkan Tempest sampai telah dikeluarkan satu hit terakhir diamankan oleh seorang Sang. Tapi Bude yang unik adalah dengan adanya 2 tank kali dari Drian dan juga Kiboy, tandanya dari Rebellion Genflex bakal udah pasti fix diacak-acak di arah backline-nya. Val mencoba untuk memukul kembali ke arah jungle-nya, digigit oleh seorang Kupa, tapi ternyata tidak berani ada team fight yang dilakukan oleh seorang Genflex kali ini karena mereka pun sadar. Mereka pun sadar Bude, belum ada power dari segi Sugarnya, belum ada peak powernya. Tapi dia dikasih cepat, 2 Elton telah dimiliki. Tapi memilih untuk ke arah belakang, Jet Kunda dan bahkan Senpu menyelamatkan hari dari serangan Rian dari cekatan maut. Tim Rebellion Genflex, Bude silakan. Jungle sekarang dari Purple Buff juga diganggu, injektor sudah dikeluarkan, Drian terlalu maju di depan teman-teman dari Onyx Esports, nggak bisa untuk nge-follow up apa yang dilakukan oleh Drian tadi di area Purple Buff. Dan Rebellion Genflex, tengok ini 5 membernya langsung ngerespon ke area tengah dan itu dimaksimalkan pula oleh Onyx Esports. Onyx Esports nggak panik, nggak masa panik, mereka berhasil untuk ngedapetin objektif gaming yaitu Turtle. Kita bisa ngeliat tadi dari Turtle Camp-nya juga, dan ini adalah snack time juga nih Oji.
Iya bener banget dan Huba lagi disuruh bilang, "Shh, kalian kalau di rumah aja dah nonton snack video, mantap." Oke, langsung back to the top lane di mana one by one situation boost melawan Jelanot. Wow, kali ini Jelanot sedikit kesulitan walaupun clearing minion lebih dimiliki oleh seorang Jelanot, tapi ingat Boots dengan pasif yang dia miliki bakal bertahan di lane-nya sampai Sun Gokong keluar dari goa. Tapi kali ini para pemain dari tim Rebellion Genflix sudah berada di arah rumput. Akankah terjadi ganking di arah top lane? Sugar di depan sana membuka vision. Boots sudah tahu tidak mungkin Sugar seorang diri tanpa ada pengawalan ketat dari tim Rebellion Genflix. Bude Monster silakan. Tidak terpancing, dia bersembunyi dengan sangat baik, nggak menunjukkan dirinya. Tapi Kipoi malah di sini yang berada di arah jungle langsung dikeluarkan dan combo-wombo dikeluarkan oleh Rebellion Genflix. Flicker digunakan, Kipoi gagal selamat dengan adanya Huba mendapatkan lasitnya. Boots mencoba untuk melawan counter attack-nya. Dirian bersembunyi pula langsung melakukan backup, tapi eject lagi dan lagi damage dikeluarkan. Sans pun hadir, join the fight dan Tempest of Blade ke area Rebellion Genflix masih bisa selamatkan. Not, wow, Bude silakan. Hilang sudah Jelanot. Wow. Dia kembali ke area base dipaksa oleh Onyx Esports dengan tumbangnya. Jelanot, Biro juga dia nggak berusaha untuk ngapa-ngapain. Dia cuma mau nge-push aja di area bottom lane-nya. Sementara itu, Keyboy dan cewek, mereka ke area bottom lane. Mau ngepanis Birul. Dengan tiadanya darah putih, Birul akan sedikit sulit kah? Dan dia masih bisa selamat dengan adanya bantuan dari Huba. Di heal, sempat kembali. Dan Onyx Esports gagal mempanis di area bottom lane-nya. Sementara itu di mana mid lane, Oji? Oke, kalau ini di arah mid lane, di mana ada Val. Di depan sana tergigit sedikit demi sedikit Bude Monster, tapi Sans bakal coba Force. Astabak Force telah dikeluarkan, Ejector pun sudah hilang, tapi Table Sombert keluar belakang, tapi sepertinya Sans tertangkap dengan Star Power Lockdown, membuat tim Onyx Esports harus mundur kembali, harus regroup kembali karena depan sana Rian udah maju ke arah backline tapi nggak punya WF Dragon tergigit saja oleh serang Kupa, juga menjadi pilihan. Boots menahan semua damage yang diberikan, tapi lihat Retribution sampai mendapatkan dan Retribution diamankan oleh serang Sans, bukan Retri Indomerit, tapi bahkan di depan sana Ubah sekelas sama juga Ubah bertumbang dan bahkan kali ini permain dari tim Rebel dan kami saat mundur begitu saja. Rian pun belum punya the way of dragon. Bude Monster ini Rebel dan diacak-acak dari arah backline-nya. Bude Monster silakan. Iya, Rebellion Genflix kita ngeliat kalau mereka resource skill sudah dikeluarkan tapi belum bisa mendapatkan apapun, nggak bisa men-trade apapun. Dan sekarang Keyboy yang berusaha di area top lane bersama berparing-paring, Ria pun masih bisa selamatkan. Tidak, tapi pertukarannya sangat-sangat merugikan Rebellion Genflix. 2 tumbang di atas dan di tengah pun Onyx Esports Sans berhasil melakukan solo kill di area tengahnya. Jadi 3 member tiba-tiba langsung hilang begitu aja setelah mereka kalah dari war yang ada. Dan mereka satu persatu lagi muncul lagi, tidak menunggu, nggak bisa melawan setup. Dan Onyx Esports semakin nggak kasih napas, mereka langsung aja ngegas di sisi yang berbeda. Dan Uji di area parkour mau di... Yes, bakal dipaksa Bude Monster, bakal coba dihadapi. 2 orang sudah hilang, Fall menjadi pilihan ketiga. Tapi ternyata Sans sekali bakal lebih damai untuk mendapatkan seorang Fall, tapi tidak mau terburu-buru karena tidak ada Table Sombert ke arah belakang. Saat dilempar, Ejectornya Kupa menjadi pilihan, apakah Table Sombert baru dikeluarkan? Fall kali ini masih bisa selamat, tapi ternyata Deviant Sword memilih untuk mundur karena ingat, ini Sans Gelora Birahi, anak mudanya bisa ditahan dan ini adalah satu hal yang harus dimiliki oleh para professional player karena menahan semua ego untuk mendapatkan point kill dan tidak melakukan blunder di scene kompetitif di Liga nomor 1 di Indonesia sangatlah penting. Bude Monster silakan. Yes, jelas banget di sini Sans kita lihat dari kill participationnya masih sangat tinggi dan GPM-nya juga KDA dibandingkan Sugar yang agak sedikit tertatih-tatih kali ini di 2 game tentu agak jauh dari angkanya. Dan ini Onyx Esports pun mereka belum berhenti begitu saja di area bawah. Birul dipanis, siapapun yang terlihat di map langsung diajar oleh Onyx Esports. Mereka nggak pandang bulu siapapun yang ada dan tengok damage yang dikeluarkan dari Jamie begitu besar langsung area belakang Paulnya dan Table Somblet dikeluarkan. Semua resource skill dari Onyx Esports sudah dikeluarkan, begitu pula sekarang dengan Sugar dan juga di area bawahnya Hubanya Immortality pecah, tersapu bersihkah? Tidak, hanya Huba seorang diri yang berhasil selamat karena Onyx Esports mereka nggak mau terlalu gegabah, mereka menunggu
menunggu Wave Minion untuk masuk. Suns juga sekarat. Mereka akan mendapatkan satu turret di area bottom lane. Ditambah dengan bonus yang sangat banyak. Mereka dapat banyak banget kill di area bawah. Oji ini. Ini namanya diskon akhir tahun. Ini namanya diskon akhir tahun, Bude. Beli satu, belanja satu, dapetin hadiah banyak. Tapi Bude Monster, aku mau nanya. Ini kayaknya menurut aku pribadi, ini sangatlah sayang atau membuang shot sia-sia nggak sih kalau Huba dipakein hero seperti ini? Karena menurut aku, Huba itu kayaknya dipakein hero high ground atau punya burst damage, itu bakal lebih efektif untuk tim Rebellion Genflix. Gimana menurut Bude dan juga Thalia? Silakan. Iya, menurut aku dengan adanya Rafaela dari Huba ini memang cukup bagus untuk sisinya, tapi nggak kuat buat nahan badan. Dan silakan Ranger Mas. Oke, bakal coba dipasang itu saya mega kill dapatkan menuju ke arah belakang. Jelonat, wow, harus hilang dan bahkan bus memasuki ke arah backline. The wipe out. Di double kill Rebellion Genflix dan bahkan kali ini Onyx Esports bebas mendapatkan ini bentuk turret dari bottom lane. Bakal coba dipaksakan untuk menuju ke arah one strike push. Apakah berhasil didapatkan? Karena masih ada 1 detik dan bahkan Paul udah kembali ke lane of dan Paul masih bisa untuk mengcover. Lihat Kupas sudah didapatkan. Paul menjadi pilihan. Rigid out dan bahkan Sugar udah kembali ke lane of down Bude Monster kali ini. Iya, pemilihan silakan Bude Monster. Rebellion Genflix kayak mereka nahan dengan sangat baik kali ini, tapi di menit yang ke-9 di game kedua ini begitu menyulitkan mereka, bahkan Rebellion Genflix mereka nggak ngedapetin atau menyentuh turret dari Onyx Esports. Tapi ejector, a nice initiation dari Rebellion Genflix mempanis untuk kali pertama. Suns tumbang. Wow, kali ini kayak kondisinya ini, sih Bude, begitu mengejutkan ya. Masih ya, birahi mudanya masih ada. Thalia silakan. Ya, ini mana sudah ada replay by Samsung, walaupun dari seorang Huba sudah mendapatkan Holy Baptism yang on point banget, tapi di sisi lain Bootsnya ini terlalu kuat nahan badan di depan, dapat double kill dan langsung di backup dengan adanya overturn yang dimiliki oleh Siwi, langsung bisa me-wipe out semua pergerakan dari Rebellion Genflix. Sayang sekali, tapi di sisi lain Ranger Mas. Oke, berhasil mendapatkan 1 poin. Shutdown terhadap seorang Kagura. Lihat Lord Cam CCTV dari kamera di Lord by Living by Mandiri. Kali ini sudah terbuka. Tandanya bakal ada team fight 4 versus 5. Ini bukan hal yang baik. Tapi sepertinya kalau aku lihat dari Rebellion Genflix, jangan sampai mereka terlambat. Karena lihat udah mulai tergigit. Fase full maut. Seperempat darah terakhir. Monster kita dapatkan. Tidak menuju ke arah belakang. Juga menjadi pilihan. Dan lihat Suns Objective Gaming. Dan bahkan dapetin 1 poin lagi. Tempest of Blood belum dikeluarkan. Masih mau lebih. Lihat voice-nya berhasil digunakan untuk mendapatkan 1. Lagi for double kill, lagi for triple kill, tapi ternyata tidak dipaksakan oleh seorang Suns yang gak santuy di belakang sana. Hanya menyisakan 1 Jelonot, WoW dan Onyx Esports mendapatkan banyak sekali keuntungan melihat mereka ngedapetin Lord. Push mereka selanjutnya itu aku gak tahu sih, kayaknya akan menjadi akhir bagi Rebellion Genflix kalau mereka gagal untuk menahan Onyx Esports di push selanjutnya. Ini Suns aja tengok, dia berani banget loh di area bawah sendirian, sementara itu teman-temannya di area atas. Sepercaya diri itu Onyx Esports di game yang kedua kali ini. Benar-benar itu memancing keributan, tapi sayang sekali keributannya tidak terpancing oleh Rebellion Genflix. Mereka dengan trigger disiplin yang dilakukan oleh Rebellion Genflix dengan sabar, nggak mau komit karena Suns masih punya Tempest of Blade. Cewek nggak bisa pulang, maunya digoyang, dapatkan ditumbangin begitu saja oleh seorang Jelonado. Wow, tapi ternyata biru. Kali ini di arah top lane sana dapetin killing spree. Suns udah menghilangkan 1 orang penting untuk mendefense dari base Rebellion Genflix. Di arah belakang, langsung dikeluarkan Aristopan Bow dari top lane sana, bangun jadi fokus juga untuk para pemain tim Onyx Esports. Onyx Esports Tempest of Blade taruh Huba ke arah belakang, tapi ternyata Huba masih bisa selamat dan bahkan Jelonado. Wow, kali ini semua damage dari mereka menuju ke arah seorang jauh head. Gas lagi didapatkan, Boots save the day, Boots carry the game, dan Suns menuju ke arah backline, mundur terlebih dahulu, nggak mau memaksakan keadaan karena mid lane-nya bakal bisa didapatkan oleh tim Onyx Esports. Bude Monster silakan. Iya, sini akan menjadi super minion untuk selanjutnya. Rebellion Genflix masih bisa menahan. Ada sedikit napas segar, angin segar. Tapi kalau dilihat dari player gold by Living by Mandiri, 4 member dari Onyx Esports menduduki top dari goldnya. Dan kalau dari Rebellion Genflix sendiri ini kayak biru, Jelonot berusaha sekuat tenaga untuk mengejar, tapi Sugar dengan adanya Cyclops
kayaknya kali ini gak bisa terlalu memaksimalkan damage-nya ya. Bahkan dari damage-nya, ternyata Cyclops di nomor 3, Suns dan cewek berada di area atas. Kaguranya selalu bisa ngedapetin 4-3 member rame-rame, dikasih payung, damage second-nya Valbirul berhasil menjadi samsak bagi Onyx Esports. Tapi ini yang harus dipermasalahkan, gimana caranya teman-teman ini untuk memberikan damage lebih. Dan inilah dia, Onyx Esports langsung maju ke area depan, digeprek ke Electro Final belum sudah dikeluarkan, tapi Rebellion Conflict satu hilang, hanya biru. Onyx Esports masih dengan 5 membernya di area belakang, terus-terusan dan geprekan terakhir dari Boots mendapatkan foul. Onyx Esports akan ngegagas terus 3 lawan 5, Oji. Oh bahkan tapi kali ini mencoba untuk bertahan. Bulls juga depan, Bulls carry the game. Dan lihat kapaknya di sana memberikan serangan jalan atau pressure dan bahkan mundur begitu saja. Flicker dengan satu buah gebrakan mouse, jatuh sampai ke arah belakang dan looking for wipeout. Dan this is it. Onyx Esports mengamankan poin dengan game 2-0 penuh di hari yang kedua. Bude Musa dan juga Talia. Wow,